Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang ekonomi sumber daya air. Teman-teman sekalian, air itu adalah juga sumber daya. Kenapa dia sumber daya? Ya, seperti pada penjelasan tentang definisi sumber daya pada pertemuan-pertemuan awal kita dulu, yaitu kita memiliki teknologi untuk mengekstraksinya dan ada permintaan pasar. Nah, air ini teman-teman, dia bisa dikategorikan sebagai sumber daya yang terbarukan. Bisa juga dikategorikan sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Kenapa begitu? Karena air itu dia memiliki proses hidrologis, terutama pada air permukaannya. Air permukaan itu maksudnya air yang ada di atas tanah, danau dan sebagainya, itu kan air permukaan. Itu ada proses hidrologis yang membuat ketersediaan air itu selalu ada di permukaan. Ya, misalnya proses hidrologisnya seperti apa? Ya seperti presipitasi. Presipitasi itu hujan gitu ya. Ketika kering air itu kita manfaatkan danau misalnya, itu nanti bisa keisi lagi ketika terjadi hujan. Ya kan? Nah, proses kalau Anda pernah belajar evapotranspirasi, ada proses evaporasi penguapan air permukaan, kemudian membentuk awan hitam yang kemudian menjadi hujan gitu ya. Demikian juga transpirasi ya dari penguapan daun-daunan menjadi awan juga, kemudian turun menjadi hujan. Nah, jadi proses evapotranspirasi ini disebut dengan proses hidrologis, yang artinya bahwa air itu memiliki siklus seperti pada sumber daya alam terbarukan lainnya, sehingga dia dikategorikan sebagai sumber daya terbarukan. Tetapi ada juga air itu dia menjadi sumber daya tidak terbarukan, terutama air groundwater, air tanah. Air yang ada di dalam tanah itu, di bawah tanah itu. Nah, kenapa dia disebut sebagai sumber daya yang tidak terbarukan? Karena air tanah itu dia butuh waktu ratusan tahun untuk terbentuk. Jadi di dalam tanah ada proses yang disebut dengan proses filterisasi air secara alami, yaitu bahwa melalui pori-pori air itu air itu dipurifikasi. Makanya Anda kalau gali sumur atau apapun itu kan ada banyak air di bawah gitu ya. Itu dapatnya dari mana? Itu air yang sudah melalui proses filterisasi secara alami di dalam tanah gitu ya. Nah, jadi proses filterisasi itu butuh waktu ratusan tahun, makanya disebut dengan sumber daya dia tidak terbarukan, terutama yang groundwater yang diambil dari tanah ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, di sisi lain, sumber daya air ini sebenarnya merupakan sumber daya esensial yang menentukan tumbuh, berkembang atau runtuhnya sebuah peradaban. Ya. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Air sebagai sumber daya terbarukan. Ini misalnya kan kita di bawah ini ada danau gitu ya, ada danau, misalnya anggap aja nih danau gitu ya, ada sungai gitu ya, mengalir aliran sungainya gitu kan. Kemudian ada juga pepohonan gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kan nanti akan menguap teman-teman. Nah, ini tadi proses presipitasi itu ya. Ini menguap dari danau, dari sungai, termasuk proses transpirasi dari pohon ini menguap, akan membentuk awan ya. Nah, nanti awan ini akan turun menjadi hujan ya. Nah, ini proses hidrologis. Ini yang menyebabkan air itu disebut sebagai sumber daya yang terbarukan. Tetapi juga air itu sebagai sumber daya tidak terbarukan karena begini, misalnya ini tanah ya. Nah, tadi itu kan yang air permukaan itu di atas tanah, ini di bawah tanah, groundwater. Nah, jadi air itu mengalir di bawah tanah ini teman-teman, mengikuti pori-pori tanah. Nah, dia ketika dia mengikuti pori-pori tanah yang ukurannya super kecil itu, itulah yang menyebabkan terjadinya proses apa yang disebut dengan filterisasi secara alami. Dan ini butuh waktu ratusan tahun, makanya dia dengan konsep ini menjadi air itu menjadi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Nah, makanya Anda kalau gali sumur gitu ya, gali sumur seperti ini gitu ya. Air sumur itu datang dari mana? Dari air yang udah melalui proses filterisasi secara alami ini gitu. Semakin dalam sumurnya itu semakin jernih airnya. Makanya kalau Anda lihat sumur bor yang dalam-dalam itu ratusan meter segala macam itu airnya bersih. Ya, bersih sekali. Beda dengan air sumur yang cuma 10 meter misalnya gitu ya. Itu karena dia masih air permukaan yang rembes dan melalui proses itu. Nah, yang jernih itu teman-teman air itu proses waktunya ratusan tahun untuk bisa terbentuk. Makanya disebut sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, teman-teman sekalian, dalam sejarahnya air itu menjadi penentu tumbuh dan berkembangnya peradaban. Coba kita lihat peradaban yang pernah ada di dunia ini gitu ya. Peradaban tertua itu kan Mesir, teman-teman ya. Jadi kalau Anda tahu peradaban Mesir ya, peradaban Cina, peradaban India ya, ini peradaban tua semua teman-teman ya. Nah, peradaban-peradaban ini terbentuk di mana? Di aliran sungai. Di Mesir itu kenapa peradaban tertua di sana? Karena ada di sana sungai yang disebut dengan Sungai Nil. Di bantaran Sungai Nil itulah peradaban masyarakat itu tumbuh. Makanya peradaban itu apa? Kita bisa mengidentifikasi masyarakat beradab itu dari keberadaan kerajaan di situ gitu ya kan. Kerajaan tertua itu ada di Inggris, ada Fir'aunnya itu. Fir'aun itu adalah gelar gitu ya, gelar raja gitu. Panggilan lain dari raja. Farao, Fir'aun. Nah, di Cina juga gitu. Kaisar-kaisar raja-raja Cina itu, kerajaan-kerajaan itu muncul di aliran sungai ya. Demikian juga di India atau di Indonesia. Makanya di Indonesia ada banyak sekali daerah yang namanya makna air. Misalnya di Lombok itu ada ai mel, ada ai dari, ada ai apa gitu. Itu karena memang peradaban tumbuh di sekitar situ. Demikian juga di Sumbawa kan ada yang bernuansa air seperti berang bara, berang rea, berang apa gitu ya, berang ini, berang macam-macam. Termasuk di Jawa juga ada namanya Cibubur. Ci itu air, teman-teman. Cibubur berarti air yang kayak bubur mungkin ya. Cibubur, Cilacap, Citerep, macam-macam namanya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa peradaban manusia itu banyak sekali tumbuh di wilayah yang ada aliran airnya. Nah, lalu ketika air itu adalah sumber daya yang dibutuhkan umat manusia, maka kita perlu melakukan proses ekstraksi. Nah, dalam kasus air juga perlu melakukan alokasi. Ekstraksi itu artinya bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya alam air ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, metode ekstraksi sumber daya air itu berbeda-beda tergantung jenis dan peruntukan airnya. Kalau di air tanah misalnya, maka metode ekstraksinya ada macam-macam caranya. Bisa gali sumur bor, bisa juga dengan sumur biasa, tapi hasilnya itu nggak banyak gitu ya. Nah, kalau peruntukannya adalah untuk misalnya industri yang besar, itu sumur bor yang dalam itu yang bagus. Nah, jadi itu yang disebut dengan metode ekstraksi. Nah, tapi kalau air permukaan cukup dengan dibuatkan saluran drainase saja. Itu biaya ekstraksinya. Jadi misalnya air danau, air embung gitu ya. Nah, itu diekstraksi dengan cara apa? Dibuatkan saluran drainase dan sebagainya ke sawah-sawah itu. Nah, biaya ekstraksi per unit air juga sangat kompleks. Itu tergantung dari kualitas air, lokasi mata air, dan lain-lain. Ya, jadi air yang jernih dengan air yang kotor untuk keperluan pertanian, industri misalnya tentu beda biaya ekstraksinya dengan air yang jernih berkualitas untuk minum dan seterusnya ya. Nah, ekstraksi optimal sumber daya air dapat diatur melalui metode alokasi sumber daya air yang tepat. Nah, jadi ketika kita bicara soal ekstraksi dalam air itu kita nggak bisa lepas dari berbicara tentang alokasi sumber daya air itu juga gitu. Nah, ada beberapa teknik alokasi sumber daya air yang dipakai di seluruh dunia sepanjang sejarah. Pertama ada disebut dengan queuing system atau sistem antrian. Ini disebut dengan sistem riparian water allocation. Riparian itu berasal dari kata sungai. Jadi misalnya ini adalah hulu sungai gitu ya, ke bawah gitu ke bagian hilir gitu ya. Nah, anggap ini adalah sungai teman-teman ya. Nah, jadi dengan konsep queuing system antrian ini, jadi yang berhak menggunakan semua orang yang ada di pinggiran sungai ini, di daerah aliran sungai ini, dia memiliki hak untuk memanfaatkan air itu, untuk menggunakan air itu. Dan dia mendahulukan orang yang ada di bagian hulu gitu. Jadi artinya orang yang di hulu ini boleh memanfaatkan air sesuka hati dia gitu. Karena
Makanya disebut sistem antrian. Jadi yang di hilir ini dia akan memanfaatkan air sisa dari hulu. Jadi yang di hilir ini dia tidak boleh protes ketika orang hulu ini menggunakan air ini untuk keperluan misalnya mengotori misalnya, buang air di sini. Kan kalau buang air di sini kotoran manusia itu akan mengalir ke sini dan akan dipakai juga oleh orang hilir. Nah, orang hilir ini nggak boleh dia protes. Ini sistem antrian namanya. Ya. Nah, misalnya air dari puncak Bogor ke Jakarta gitu ya, hulunya kan di Bogor. Jadi orang Bogor tuh menikmati air yang bersih. Kadang buang air di situ segala macam, sehingga orang di Jakarta itu sampai Jakarta airnya keruh sekali, dan orang Jakarta nggak boleh protes soal itu, karena itu sistem riparian water allocation namanya, sistem antrian. Nah, tetapi memang teman-teman sistem alokasi air yang seperti ini cenderung tidak efisien karena tidak ada indikator ekonomi sama sekali dalam proses alokasinya. Hanya pendekatannya adalah geografis aja, siapa yang ada di hulu dia yang menikmati lebih baik begitu. Nah, sehingga sistem alokasi ini banyak dipakai di zaman pertengahan dulu gitu ya, meskipun ada juga yang pakai sekarang dalam jumlah yang sedikit terbatas gitu ya. Nah, sehingga kemudian berkembanglah sistem yang disebut dengan water pricing. Water pricing ini dengan menggunakan pendekatan marginal cost pricing. Ini yang banyak dipakai sekarang. Termasuk di PDAM, kalau Anda berlangganan PDAM itu juga dipakai. Nah, bagaimana water pricing ini? Jadi air itu dikasih harga. Jadi gini, ketika kita mengalokasikan air dalam, tadi saya katakan kan ekstraksi air erat kaitannya dengan alokasi air. Ketika kita mengalokasikan air itu juga harus bertujuan untuk mengontrol agar penggunaan air tidak terlalu banyak. Salah satu caranya adalah dengan marginal cost pricing ini. Artinya apa? Unit cost dari biaya unit dari harga per unit dari air itu gitu ya, itu akan lebih mahal kalau penggunaan air itu tinggi. Nah, coba lihat kurva ini ya. Ini sebut saja ini volume penggunaan air gitu ya. Yang ini adalah harga satuannya gitu ya. Harga satuan dari air itu. Nah, jadi ketika dia penggunaan airnya sampai pada level ini gitu ya, harganya segini, sebut saja ini P1 misalnya. Ya. Nah, tapi ketika penggunaan airnya sampai pada level ini, sebut saja ini adalah Q1, ini Q2 gitu ya. Maka harganya, harga satuannya ya, harga satuan ini ya, bukan harga total ya, tapi harga satuan itu akan lebih tinggi. Kalau penggunaannya lebih banyak lagi, misalnya Q3 misalnya, maka harganya juga, harga satuannya juga lebih tinggi lagi. Nah, ini harga satuan artinya begini, misalnya ini adalah 10 ya, ini adalah 2 misalnya. Ketika yang dipakai adalah 10 meter kubik, anggaplah begitu ya, maka kemudian harga satuannya menjadi P3. Jadi P3 dikali 10 itu yang harus dibayar oleh pengguna air. Tapi kalau dia hanya menggunakan 2 kubik misalnya, maka cukup dia bayar sejumlah P1 kali 2 gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan marginal cost pricing. Jadi tidak sama harganya. Kan kalau dia nggak menggunakan konsep ini berarti harusnya kan P1 dikali 10 kalaupun dia pakai 10 ya. Tapi dengan cara itu kemungkinan tidak bisa terkontrol jumlah penggunaan air. Nah, dengan menggunakan marginal cost pricing ini maka orang akan mikir-mikir untuk menggunakan air terlalu banyak. Sebab apa? Sebab tidak hanya totalnya yang banyak nanti, tapi juga pengalinya banyak gitu loh, karena harga satuannya menjadi lebih tinggi. Ini disebut dengan marginal cost pricing atau water pricing. Cara ini dianggap efektif, kenapa? Karena orang ketika memanfaatkan air itu akan mengontrol dirinya. Nah, sehingga air itu tidak mudah habis. Jadi teman-teman sekalian, air ini meskipun kelihatan jumlahnya banyak begitu ya, tapi selama ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu paling hanya sekitar 2,9% saja dari jumlah totalnya. Artinya jumlah air itu juga terbatas. Yang kalau air yang terbatas ini habis, maka kita tidak bisa berlanjut kehidupan kita, karena kan dia sumber daya esensial yang tadi saya katakan itu. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Selain yang dua tadi, water pricing dan sistem antrian, ada juga yang disebut public allocation. Ya, ini public allocation ini air itu dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Contohnya dam, pembangunan drainase itu kan tidak ada swasta yang melakukan itu ya, sehingga pemerintah yang akhirnya mengalokasikan air dengan cara itu. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagus untuk alasan equity, kesetaraan. Jadi semua orang bisa memanfaatkan air dengan baik. Tapi kadang-kadang juga banyak jeleknya. Jeleknya apa? Masyarakat cenderung tidak merawat
apa namanya sistem drainase itu gitu karena menganggap itu bukan punya mereka tapi punya pemerintah. Pada prinsipnya public allocation ini adalah metode alokasi air yang diatur oleh pemerintah. Ada juga yang disebut dengan user based allocation. Ini di proses alokasinya itu diatur oleh masyarakat sipil itu sendiri, masyarakat komunal. Seperti contohnya misalnya kalau di Bali itu ada yang disebut dengan subak ya. Sistem subak itu kan pengaturnya sih subak itu mengatur penggunaan air itu secara bergantian per kelompok komunitas. Minggu ini komunitas A yang pakai air, minggu 2 komunitas B dan seterusnya sehingga pengaturan air itu menjadi baik begitu. Nah, itu user based allocation namanya. Ada juga yang terakhir ini water market. Water market ini artinya apa? Bahwa air itu diperjualbelikan gitu. Sebagaimana misalnya sekarang minuman air putih, aqua segala macam itu dijual hanya bisa digunakan orang kalau orang itu bersedia untuk membeli air itu. Nah, sebenarnya semua metode alokasi ini sudah dipakai sekarang. Pertanyaannya adalah mana yang paling efektif, mana yang paling optimal dari semua sistem ini untuk mengekstraksi sumber daya air supaya apa? Supaya dia bisa mensupport kesejahteraan masyarakat di satu sisi, memenuhi kebutuhan masyarakat akan air di sisi lain, dan juga terpreservasi dia atau terjaga dia air ini untuk jangka panjang sehingga dia bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, pertanyaan ini yang bisa minta Anda untuk jawab. Kira-kira dari semua jenis alokasi air ini yang paling bagus menurut Anda adalah bagaimana? Gitu ya. Untuk sebagai proses alokasi yang optimal gitu ya supaya sekali lagi berkesinambungan lah atau berkelanjutan begitu ketersediaan air itu, tapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan pertumbuhan ekonomi pada masa kini. Kira-kira itu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.